Assalamualaikum, selamat siang sahabat Jawa Timur. Jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di program Jatim News Today, Breaking News Update COVID-19 yang siang hari ini juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malawapati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Baiklah sahabat Jawa Timur, untuk Breaking News Update COVID-19 edisi hari Rabu 16 September 2020 siang ini kita akan awali dengan mengupdate kabar dari Suara Sidoarjo, kali ini bersama Karina Putri. Sanksi denda diberlakukan bagi pengelola dan pengunjung kafe yang abaikan protokol kesehatan. Selengkapnya bersama Karin, silakan. Ya baik Tika, terima kasih dan juga pendengar yang ada di seluruh Jawa Timur. Sejumlah pengelola kafe di wilayah Sidoarjo tampak terkejut ketika personil gabungan dari TNI, Satpol PP dan juga Polri mendatangi tempat usahanya dan melakukan operasi justisi penegakan disiplin Impres nomor 6 tahun 2020 pada Senin malam 14 September kemarin. Razia yang dimulai dari jam 8 malam hingga tengah malam itu juga menyisir warung kopi, restoran, serta pengendara yang tidak patuh menerapkan protokol kesehatan, seperti tidak menyediakan tempat cuci tangan, pengelola maupun pengunjung yang tak bermasker, dan juga tidak menerapkan physical distancing. Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo, beserta Letkol Infanteri Muhammad Iswanusi dan Tim 816 Sidoarjo memimpin langsung razia tersebut yang juga diikuti oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo. Para pengelola kafe di pusat kota yang melanggar protokol kesehatan tersebut menjalani sidang di tempat dan harus membayar denda. Nilai denda bervariasi, paling sedikit Rp500.000, Rp1 juta hingga Rp5 juta. Selain pengelola kafe, sejumlah pengunjung kafe dan pengendara juga ada yang disidang di tempat karena mereka kedapatan tidak menggunakan masker. Pengunjung yang tidak disiplin protokol kesehatan ini didenda minimal Rp150.000 dan maksimal Rp500.000 tergantung dari jenis pelanggarannya. Ahmad Zaini, PLH Bupati Sidoarjo menegaskan jika penegakan protokol kesehatan ini akan dilakukan secara terus-menerus dengan jadwal yang mendadak. Maka dia berharap pengelola kafe maupun masyarakat tidak menganggap remeh disiplin protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Demikian saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke studio bersama dengan Tika. Ya, baik, terima kasih Karin dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Risma Erina. Kita update kabar dari Kabupaten Blitar. Kali ini bersama Risma Erina dari Persada FM. Zona orange pembelajaran tatap muka langsung di Kabupaten Blitar masih ditunda. Selengkapnya bersama Risma, silakan. Ya baik, pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pendidikan menggelar sosialisasi tentang kebijakan pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Tujuannya yakni memberikan pemahaman kepada guru agar kegiatan belajar mengajar siswa sementara waktu mengikuti petunjuk terbaru dari Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Bupati Blitar, Dr. Andes Hajirianto menyampaikan bahwa pembelajaran tatap muka langsung di Blitar belum boleh karena sejauh ini masih berada di zona orange, sehingga segala bentuk agenda di sekolah dalam waktu dekat tidak diperbolehkan. Memang, hasil evaluasi lembaga pendidikan baik tingkat PAUD, TK, SD, SMP, bahkan SMA semuanya sudah siap. Namun tetap menunggu peta sebaran COVID-19 di Kabupaten Blitar berubah menjadi kuning atau hijau terlebih dahulu. Ia berharap seluruh lapisan masyarakat bisa memahami tentang situasi terkini jika suatu daerah berstatus orange maupun merah, tatap muka langsung di sekolah ditunda sampai batas waktu yang ditentukan. Dan pada kesempatan yang sama, secara simbolis Bupati juga menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan gelombang pertama bagi guru tidak tetap atau GTT dan pegawai tidak tetap di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Demikian, saya Risma Erina atau PL Radio Persaudaraan Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, baik, terima kasih Risma dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Putri Rizkiana dari Suara Gresik. Latih ibu-ibu PKK merias wajah mahasiswa UNUSA ingin keluarga tetap bahagia di tengah pandemi COVID-19. Selengkapnya bersama Putri, silakan.
Sejumlah mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya mengajak ibu-ibu PKK Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedamaian untuk merias wajah. Kegiatan melibatkan ibu-ibu ini diharapkan tetap tampil cantik di rumah di saat pandemi COVID-19. Yulianti, mahasiswa UNUSA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Program Studi PGSD mengatakan, kelompok kuliah kerja nyata 59 ini menggelar kegiatan peningkatan sumber daya manusia di saat KKN. Para mahasiswa tersebut membuat acara dengan tema cantik di masa pandemi karena melihat himbauan pemerintah bahwa masyarakat dihimbau untuk bekerja dari rumah. Sehingga para ibu-ibu harus tetap cantik dan menarik agar rumah tangga tetap harmonis dan bahagia. Sementara dosen pembimbing lapangan KKN 59 UNUSA, Agus Wahyudi mengatakan, selama KKN mahasiswa diwajibkan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan air mengalir. Terkait materi peningkatan SDM yang disampaikan mahasiswa dengan tema tetap cantik di masa pandemi COVID-19, Agus sangat mendukung. Sebab dengan pengetahuan merias wajah, ibu-ibu bisa tampil lebih anggun saat di rumah, sehingga keluarga dan suami bisa lebih gembira. Pelatihan merias wajah mendapat sambutan baik dari ibu-ibu PKK Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Mereka merasa terbantu dengan pengetahuan yang disampaikan oleh pemateri. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Putri dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Iwan Siswoyo dari LPPL Malowopati FM Bojonegoro. Update sebaran COVID-19 di Bojonegoro Selasa kemarin, ada 4 pasien sembuh dan penambahan konfirmasi 4 orang. Selengkapnya bersama Iwan, silakan. Ya, sahabat, update sebaran COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro per tanggal 15 September 2020 jam 6 petang kemarin, tercatat sebanyak 4 orang terkonfirmasi positif dinyatakan sembuh. Hal itu disampaikan Mas Sirin, juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro. 4 orang yang sembuh tersebut dari Kecamatan Dandar 2 orang, Kecamatan Bojonegoro 1 orang, dan Kecamatan Burno 1 orang. Selain itu, juga ada penambahan kasus baru sebanyak 4 orang di Kecamatan Sumberjo 1 orang, Kecamatan Sugiwaras 1 orang, Kecamatan Burno 1 orang, dan Kecamatan Kapas 1 orang. Selain itu, juga ada 1 orang meninggal dari Kecamatan Burno. Sehingga kasus konfirmasi positif pada Selasa kemarin tercatat sebanyak 41 orang. Dengan begitu, untuk konfirmasi positif kumulatif sebanyak 395 orang, meliputi aktif atau dirawat 41 orang, sembuh 309 orang, dan meninggal dunia 45 orang, serta kasus suspek sebanyak 74 orang. Mas Sirin juga mengajak kepada masyarakat untuk tetap patuhi protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Informasi tentang data sebaran COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro bisa dikunjungi di laman www.lawancorona.bojonegorokap.go.id. Demikian Iwan Siswoyo, LPPL Malowopati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Iwan dan sahabat. Kali ini kita akan bergabung bersama Muhammad Prasetyo dari Ersal Nganjuk. Kasus COVID-19 di Nganjuk masih tinggi. Selengkapnya bersama Prasetyo. Pras, silakan. Kasus COVID-19 di Kabupaten Nganjuk terus bertambah. Hal ini setelah kemarin kembali ada 45 orang menjalani tes swab di RSUD Nganjuk. Selain berasal dari klaster pabrik rokok Mangga Gandeng, ada pula tenaga kesehatan dari Public Safety Center atau PSC 119 yang ikut di tes swab. Ketua Tim Penanggulangan Virus Corona RSUD Nganjuk Dr. Mei Putih Prastio, spesialis paru, mengungkapkan dari 45 yang diswab kemarin, total ada 10 pekerja Mangga Gandeng, sedangkan 35 orang lainnya merupakan tenaga kesehatan PSC 119 dan orang yang kontak dengan mereka. Meski ada puluhan orang yang diswab, menurutnya tidak ada satupun yang menjalani rawat inap di RSUD Nganjuk. Semua langsung dipulangkan. Dr. Mei mengatakan setelah pengambilan swab kemarin, pihak RSUD Nganjuk langsung mengirim hasil ke laboratorium. Selebihnya, mereka tinggal menunggu hasilnya bisa 2 dan 3 hari. Paling lama 2 minggu. Untuk diketahui, dengan masih terus bertambahnya jumlah orang yang diswab, berarti potensi penambahan COVID-19 di Nganjuk juga masih akan terus terjadi.
Sementara itu, selain melakukan tes swab puluhan orang, kemarin juga ada penambahan 9 pasien terkonfirmasi baru. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Nganjuk, Dr. Hendrianto menjelaskan, 9 pasien baru itu sebagian dirawat di rumah sakit, sisanya melakukan isolasi mandiri. Di luar penambahan 9 pasien terkonfirmasi baru, menurut Hendri, juga ada 6 pasien yang kemarin sembuh. 2 diantaranya sempat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Untuk 4 pasien lainnya dinyatakan sembuh setelah menjalani isolasi mandiri. Melengkapi informasi pada siang hari ini, kami sampaikan perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Nganjuk. Terkonfirmasi positif 383, suspek 468, kontak erat 4020, probable 2. Saya Muhammad Prastio melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Pras dan sahabat Jawa Timur. Kita kali ini akan bergabung juga bersama Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar. 18 karyawan terkonfirmasi COVID-19. Salah satu bank BUMN di Kota Blitar tetap beroperasi dengan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Kirana, silakan. Salah satu bank BUMN di Kota Blitar menjadi klaster penularan baru COVID-19 setelah 18 karyawannya dinyatakan positif COVID-19. Angka penularan berkembang setelah petugas melakukan tracing kontak erat dan didapatkan 5 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun demikian hingga sekarang kantor bank BUMN itu tetap beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Hakim Sisworo, Sekretaris Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar, dikonfirmasi by phone Selasa 15 September 2020 mengatakan total ada 23 pasien konfirmasi dari klaster bank BUMN. Tidak hanya berasal dari Kota Blitar, sebagian ada yang berasal dari Kabupaten Blitar dan Kediri. Pasien yang berasal dari Kota Blitar sebanyak 10 orang dengan rincian 9 karyawan dan 1 keluarga karyawan. Saat ini yang bersangkutan menjalani isolasi di rumah sakit darurat dan di gedung isolasi Polkesma. Hakim membenarkan hingga kini bank BUMN tersebut tetap beroperasi karena terdapat pelayanan yang tidak bisa dialihkan ke unit. Namun demikian pihaknya sudah berkoordinasi dengan pimpinan bank yang menyatakan penutupan dan sterilisasi kantor sudah dilakukan 12 dan 13 September 2020. Selain itu, karyawan yang masuk adalah yang hasil swabnya negatif. Pihak bank juga menerapkan pembatasan bagi nasabah yang datang. Meski tidak menyebutkan jumlah maksimalnya, namun pihak bank memastikan physical distancing berlaku secara ketat. Pelayanan juga hanya dipusatkan di lantai 1 saja. Tapi yang transaksi yang besar atau menurut ini harus di cabang itu tetap dilayani dengan tellernya cuma 1. Sementara itu, sobat klaster bank BUMN di Kota Blitar bermula ketika salah satu karyawannya melakukan rapid test sebagai syarat perjalanan dengan hasil reaktif COVID-19. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan ke swab test dan yang bersangkutan dinyatakan positif per 11 September 2020. Kirana Nisa, Mahardika FM. Terima kasih Kirana, dan masih kita akan update kabar dari Mahardika FM Kota Blitar. Kali ini kita bersama Surya Muhammad. Hari kedua operasi justisi Polres Blitar Kota berhasil menjaring 16 pelanggar. Surya, silakan. Sobat, Selasa 15 September 2020, Polres Kota Blitar bersama jajaran TNI, Satgas Gugus Tugas, Satpol PP melaksanakan operasi justisi hari kedua. Kegiatan yang digelar di area alun-alun Kota Blitar ini berhasil menjaring 16 warga yang kedapatan tidak mematuhi protokol kesehatan saat berkendara, terutama terkait penggunaan masker. Ibtu Ahmad Rohan, Kasubag Humas Polres Blitar Kota mengatakan, pada hari kedua operasi justisi ini, kepolisian melibatkan hakim dan jaksa untuk melaksanakan sidang di tempat. Menurut Rohman, dari 16 pelanggar, hakim memutuskan 1 orang harus ditahan KTP-nya. 11 orang mendapatkan teguran tertulis dan 4 pelanggar dikenai sanksi tindak pidana ringan atau dipiring dengan kewajiban membayar denda. Besaran denda bervariasi mulai Rp10.000 bagi pelanggar yang tidak memakai masker dengan benar dan Rp20.000 bagi pelanggar yang membawa masker namun tidak dipakai. Sedangkan bagi yang tidak membawa masker sama sekali, denda yang ditetapkan lebih besar lagi hingga maksimal Rp200.000. Ini kan untuk membuat masyarakat semakin sadar dan disiplin, tidak harus dilakukan penindakan
ya pemakaian masker itu sudah jadi adaptasi kebiasaan baru. Nah, sebenarnya sudah jadi budaya. Rohan menambahkan, operasi justisi merupakan tindak lanjut instruksi Presiden melalui Perda nomor 2 tahun 2020 yang mengutamakan penegakan hukum sehingga dalam pelaksanaannya melibatkan hakim, jaksa, dan panitera agar persidangan bisa dilakukan dengan cepat. Surya Muhammad, Mahardika FM. Baik, terima kasih Surya. Dan sahabat Jawa Timur, terakhir kita akan juga bergabung bersama Ben Chandra dari Suara Madiun. Ada penambahan 2 kasus sembuh dan 3 kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun. Selengkapnya bersama Ben, silakan Ben. Sahabat Jatim News Today, kasus sembuh dan konfirmasi kembali terjadi di Kota Madiun. Setidaknya terdapat 2 kasus sembuh dan 3 kasus konfirmasi. Masyarakat wajib terus meningkatkan kewaspadaan dan selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tambahan tersebut membuat total kasus konfirmasi di Kota Madiun mencapai 102 jumlah kasus konfirmasi dengan 81 diantaranya telah sembuh. Kasus sembuh nomor 95 berinisial SP, 41 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Oro-Oro Ombo. SP terkonfirmasi COVID-19 pada 10 September yang lalu. Sedangkan kasus sembuh lainnya nomor 98 berinisial BHW, 49 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Mojorejo. BHW terkonfirmasi COVID-19 pada 12 September yang lalu. Sementara untuk penambahan kasus konfirmasi nomor 100 berinisial YA, 30 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Winongo. YA merupakan kontak erat kasus 90 dan 97. Lantaran berstatus kontak erat, swab test tetap dilakukan. Akhirnya YA terkonfirmasi COVID-19. Saat ini YA melakukan isolasi mandiri dengan menerapkan protokol kesehatan. Penambahan lainnya, kasus nomor 101 berinisial S, 71 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Tawangrejo. S merupakan kontak erat kasus nomor 92 dan 93. Sebelum kasus nomor 92 dinyatakan positif, S sempat mengeluh demam dan batuk walaupun kondisi sekarang sudah tidak ada keluhan. Swab test dilakukan dan S terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini S melakukan isolasi mandiri dengan menerapkan protokol kesehatan dan tidak ada keluhan. Untuk penambahan kasus nomor 102 berinisial DN, 35 tahun, berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Kanigoro. DN merupakan tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit rujukan COVID-19. DN sempat mengeluh demam dan sesak. Setelah DN dinyatakan sebagai suspek, swab test pun dilakukan dan terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini, DN menjalani isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Madiun. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Ya, sahabat Jawa Timur, informasi yang disampaikan oleh Ben Chandra sebagai informasi terakhir yang bisa kami bagikan dalam update COVID-19, breaking news update COVID-19 Jatim News Today edisi kali ini. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malawapati Bojonegoro. Dan sahabat, siang hari ini saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo juga harus pamit dulu. Terima kasih dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.